yaitu kegiatan inti diseminasi transisi PAUD ke SD yang akan dipaparkan langsung oleh pemateri kita kepada Ibu Maya Sopa SPD MPD. Baik. Hai. Halo. Iya. Untuk Bapak Ibu guru dan mama-mama ya. Ya, baik, hari ini kita akan sedikit membahas tentang transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Ya, tempatnya di SD Negeri 3 Cidolo pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2020. Lanjut ya, kita boleh berpantun dulu. Pantun ya. Sambal tomat di meja makan. Hari kemarin enak baunya. Salam hormat saya ucapkan kepada hadirin semuanya. Mobil Agya dan Lamborghini, cakep gitu. Toyota, Honda dan Mitsubishi. Saya bahagia ada di sini untuk sukseskan program transisi. Kita lanjut ya. Apa sih yang dimaksud dengan transisi PAUD ke SD itu? Nah, transisi PAUD ke SD itu merupakan perpindahan peran anak atau peran barudakan kecuak cileknya. Peran anak sebagai peserta didik PAUD menjadi peserta didik SD atau sekolah dasar dan penyesuaian diri anak dengan lingkungan belajar baru. Nanti akan ada MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Seperti itu ya Ibu Bapak. Nah, selanjutnya apa yang dimaksud dengan gerakan transisi yang menyenangkan? Oke, nah kok ada gerakan? Ini kan sekolah penggerak ya. Sekolah penggerak itu harus terus bergerak. Kalau tidak ada pergerakannya, ini sekolah pendiam. Ya, jadi sekolah ini terus bergerak. Ada apa event-event terus ya, karena ini sekolah penggerak. Lawannya sekolah penggerak tadi apa Bu? Sekolah pendiam. Bahaya Bu, diam-diam makin menghanyutkan. Ya, gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan merupakan upaya bersama untuk memastikan pemenuhan hak kemampuan fondasi anak usia dini dari manapun titik berangkat mereka. Next. PAUD. What is the meaning of PAUD? Nah, Cina ari PAUD teh. PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum pendidikan dasar. Jadi ingat ya Bu, itu mah yang merupakan upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan. Ingat kata kuncinya Bu, di PAUD itu hanya memberikan rangsangan ya, belum terjun langsung untuk belajar yang berat, tapi pemberian rangsangan, warming up atau mun ibu bapak olahraga aya pemanasan kan? Betul, ayo betul. Jadi PAUD itu adalah tempat pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak siap memasuki pendidikan lebih lanjut. Selanjutnya di PAUD itu yang dititik beratkannya itu dasarnya itu apa? Di sini ada 6 hal ya Bu ya, 6 hal perkembangan ya.
agama dan moral, fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan seni. Puntennya sanes mamatahan ngojai kameri. Dan bapak ibu sanes merinya. Mohon. Dan tos terang lah guru PAUD mah tantos ngan praktek nawulan acan. Yuk next. Nah, tujuan utama PAUD itu apa bapak ibu? Ini ya, untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya. Karena setiap anak ada fase-fase tadi, seperti kata ibu kepala ya. Jadi tingkat perkembangannya itu beda-beda, sehingga nanti ketika masuk ke tingkat dasar, anak-anak sudah siap untuk mengarungi kehidupannya gitu, untuk belajar di sekolah, siap otaknya, siap emosinya, siap segala-galanya. Itu tujuan utama yang tadi ya Bapak Ibu. Sekarang ada tujuan satu lagi. Tujuan penyertanya untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar akademik di sekolah, sehingga dapat mengurangi usia putus sekolah dan mampu bersaing secara sehat di jenjang pendidikan selanjutnya. Karena kebanyakan ketika anak dididik terlalu berat ketika kecil, banyak yang setelah agak gedenya malas sekolah, jadi mereka merasa terpenjara di sekolah itu. Akhirnya kabur, bolos setelah ke sekolah, bosen lah, kurang mah nyahoyuh, jadi kabur, kalaka ulin di warung belum gitunya. Yuk langsung. Nah sekarang ada pendidikan dasar yaitu SD kan. Tadi kan PAUD. Sekarang kita beralih ke tingkat SD, ke tingkat dasar. Anak dibekali kemampuan dasar yang terkait dengan kemampuan berpikir secara kritis, membaca, menulis, berhitung, dan penguasaan dasar untuk mempelajari sains, serta kemampuan dalam berkomunikasi yang merupakan suatu tuntutan kemampuan minimal dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi tugas barulah ilmu nanti di tingkat pendidikan dasar, mulai SD ya. Next. Nah ibu nanti anak-anaknya nyanyi lagu iya, suang nyanyi yuk. Yuk, nanti dari PAUD terus masuk ke tingkat SD, nanti pas MPLS diajakkan nyanyi ibu guru-guru teh. Judulnya hari pertama ke sekolah. Bisa lagunya Bapak Ibu? Oh, tidak. Saya sabaris, Bapak Ibu sabaris ya. Hari ini hari pertamaku. 3, 2, 1. Hari ini hari pertamaku, hari pertama ke sekolah. Tuh bisa. Bisa. Bareng ya. 3, 2, 1. Hari ini hari pertamaku, hari pertama. Stop. Anak-anak tepuk tangan aja kalau nggak bisa ikut Maya. Prok ya. Nanti yang nyanyi Bapak Ibu guru dan orang tua aja. Anak-anak tepuk ya. 3, 2, 1. Hari ini hari pertamaku, hari pertama ke sekolah. Senangnya hatiku diantar ayah ibu pergi berangkat ke sekolah. Hatiku bertemu teman baru, guru baru tentu yang ramah. Ayo ke sekolah, ayo ke sekolah. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Iya, ini lagu ini nanti akan dinyanyikan oleh anak-anak pas nanti masuk ke tingkat SD ya. Gitu dah. Bukan hanya lagu. Para hadirin sadayana tinggalinya di teh.
senangnya hatiku diantar ayah ibu. Nah nanti pas dari PAUD masuk ke SD, ibu tolong antarkan dulu anak-anaknya ya. Lanjut ya. Nah ibu, mengapa penguatan transisi PAUD ke SD itu sangat penting? Nah ya bahasana ada gaul sautik, mengubah miskonsepsi ari mis tuh berarti konsep yang salah, mis itu salah ya. Jadi mengubah miskonsepsi di lapangan. Yang kedua, hak setiap anak untuk mendapatkan fase fondasi yang belum terpenuhi itu sebetulnya sudah saya ungkapkan tadi ya. Jadi seperti apa di PAUD itu, di SD seperti apa gitu, nggak boleh ada miskonsepsi. Next. Nah, tujuan transisi PAUD ke SD sebagai pengantar ke pembelajaran SD. Anak merasa senang dalam belajar dan anak memiliki rasa percaya diri bahwa dirinya bisa asalkan mau berusaha. Jadi tugas ibu bapak yang di PAUD tentunya mengasah kemampuan motorik kasar, motorik halus anak-anak, terus dilatih sosial emosionalnya, bagaimana dia bergaul supaya dia memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Jadi maaf ya ibu ya, maaf saya ngomong gini karena saya juga di rumah punya PAUD. Jadi ketika anak contohnya itulah anak saya ikut ke sini ya sekarang. Anak saya ikut. Nah, sama di tingkat PAUD di tempat saya juga membaca dikasih, menghitung dikasih. Cuma pengenalan itu kedah. Tapi jangan sampai anak itu stres. Ya, kalau anak itu sudah stres, kayak karunya habis hilang lingling, ngalim diajar. Kalau budak tuh bisa dicinitan, siapa ngerakeun budak mah tuh bisa, pada itu bisa. Ulah gitu ulahnya. Anak saya tamat PAUD itu nggak bisa baca. Sekali, anak saya tamat PAUD tidak bisa baca. Tapi anak-anak yang lain bisa baca, temannya itu. Apakah saya marah sama anak saya? Tidak. Kenapa? Karena setiap anak itu beda, ya potensinya beda-beda. Aya nu cepet, aya nu sedang-sedang saja, aya nu slow lambat. Tapi kita lihat dia punya potensi yang lain, kembangkan yang itu. Nah, ketika wisuda, dari wisudanya Pak Urtenya wisuda, menang ijazah, pulang, libur tuh. Saya bukan promosi ini, saya tidak di endorse. Saya beli buku di Gramedia yang 62 jam bisa membaca itu yang kuning. Saya ajari anak dengan penuh cinta karena dia sudah siap waktu di PAUD-nya, otaknya sudah terbuka, dia senang nyanyi, dia senang gambar, dia sering bercerita karena gurunya mengajak untuk berimajinasi. Akhirnya ketika saya ajarkan baca di rumah, 3 hari lancar baca. Yakin Bu, 3 hari anak saya lancar baca. Ada tahapannya, ada waktunya ketika anak bisa. Terus 2 hari tahun durasinya baca sanes. Tapi ajarkan dengan menyenangkan supaya anak tidak stres ya. Lebih ciwit kamu bisa. Next. Nah, Ibu, mari kita merenung sejenak. Kenal orang ini enggak? Kalau nggak kenal, kenalan dong. Nih lihat tinggal gambarnya. Di foto pertama di sana ada orang tua ya yang kelihatan bahagia sekali dengan anak kecil ya Bu ya. Dengan anaknya yang di tengah yang tersenyum. Nah, yang foto yang kedua itu anaknya sudah pakai topi toga itu ya. Topi ketika wisuda dan dia yang dewasa seperti ini sekarang. Ibu ingin kenal siapa dia? Kita hitung sampai 3 ya. 3 dulu. 3, 2, 1. Jreng. Namanya Zhang Xinyang. Orang tua Zhang Xinyang itu terobsesi membesarkan anak jenius sehingga mengompensasi proses hilangnya masa pertumbuhan anak. Jadi setiap hari anaknya nggak boleh main, nggak boleh kemana-mana
lama belajar. Dia masuk level misalkan PAUD. Kata orang tuanya, ini kenapa kok begini pelajarannya? Hanya pulang diajari sampai malam, sampai letik-letik kacamata American ya udah. Jadi sekali lagi orang tuanya itu terobsesi membesarkan anak jenius, sehingga tadi terus dikompres anaknya untuk belajar dengan tekanan. Jadi anaknya tertekan hingga hilang masa pertumbuhannya itu. Terus dia masuk S1 kuliah, dia masuk universitas pada usia 10 tahun. Wow, 10 tahun kelas sabaraha ibu? Kelas 4-nya dia sudah masuk universitas, saking pinternya. Jadi PAUD lewat, SD lewat. Jadi kakak rasa tahu terus soal kelas hiji semenit baru diberi soal kelas 2, kelas 3 sampai ke soal kelas 6 bisa terus pokoknya 10 tahun teh kelas kuliah. Terus dia masuk S2 pada usia 13 tahun. Terus dia menjadi mahasiswa PhD S3 ulang mulanya pada usia 16 tahun. Eta S3 doktornya ini, tapi apa ya? Jurusannya juga tinggal ibu matematika terapan. Pak boleh coba angkanya Pak Bayu. Di mana kuliahnya? Beihang University, sebuah kampus bergengsi di Beijing. Next. Nah, dia sempat mengajar selama 2 tahun, tetapi kemudian dia berhenti. Saat ini setelah dewasa, dia berpikir duduk-duduk dan tidak melakukan apapun adalah kunci kebahagiaan seumur hidup. Makanya sekarang dia ngekos kontrak di sebuah flat rumah di kota besar di Beijing dan dia minta orang tuanya yang membayar. Karena dia bilang, orang tua saya berhutang pada saya karena masa kecil saya hilang. Nah, Bapak Ibu Guru PAUD mau menjadikan anak seperti ini? Tidak ya? Oke. Kita lihat foto yang tadi lagi, Bu. Foto yang tadi. Nah, ini dia pengangguran, Bu. Sekarang yang berkacamata ini, anak ini yang si jenius ini sekarang pengangguran. Padahal orang-orang mengatakan sayang dia itu jenius. Tapi yang itu dia lelah. Dia tertekan. Karena waktu kecilnya dia kehilangan masa kanak-kanaknya. Jadi masa kanak-kanak yuk kita ajak main. Tapi kadek, orang diajar budak teh di bawah HP ini salah. Tadi salah. Coba anak lagi ajak lompatan, ajak mama kokorecok, cabutan juku. Pokoknya supaya anak itu banyak gerak, banyak berpikir, ningali manuk. Tinggali barudak di luar yang mana warna naon belum bu hilangin hijau berarti mau meninggalin ulas handap ulas gigi gitu kan. Silakan aja kayak anak-anak kita berimajinasi, jangan sampai seperti orang ini ya. Oke, tadi sampai mana terus? Nah, Bapak Ibu semuanya ingat 3 prinsip parenting ala Ali bin Abi Thalib. Ini sahabat Rasul ya, menantunya. Rumus mendidik anak itu 7 kali 3. 7 tahun pertama usia 0 sampai 7 tahun perlakukan anak sebagai raja. Ya, ngomong harus lemah lembut. Mana? Ulah popoloto namanya raja gitu. Aduh, anak kasar. Simpen didinya mohon gitu. Maksudnya gitu deh. Gitu namanya pencitraan nanti dia harus budak. Gitu. Jadi perlakukan anak-anak seperti seorang raja. Oke, mau yang ngambek ibu tapi katakan kok. Oke, next 7 tahun kedua usia 7 sampai 14 tahun. Di sini berarti level SD, level SMP ya. Perlakukan anak sebagai tawanan. Banyak peraturan di sini. Banyak hal-hal yang diajarkan di sini. Tadi membaca, berhitung dan sebagainya. 7 tahun ketiga 14 sampai 21
tahun perlakukan anak seperti seorang sahabat. Terus kayaknya. Nah, baik Bapak Ibu, karena ini terakhir, sesi terakhir, mari kita berefleksi. Mari kita berefleksi ya. Yang pertama, kita hari ini peristiwanya apa, Bapak Ibu? Bapak Ibu di sini sedang apa? Mengikuti diseminasi transisi PAUD ke SD. Ya, tempatnya di mana Ibu? SD Negeri 3 Cidolo. Dihadiri oleh berapa PAUD? 2 PAUD. Oke, itu peristiwa hari ini ya. Selanjutnya, perasaan. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah melihat slide-slide yang barusan ditayangkan? Perasaan, ada yang mau menyampaikan di sini? Bapak, bagaimana perasaannya Bapak? Bapak, saya minta perasaan Bapak seperti apa? Iya. Boleh itunya? Senang. Senang sekali? Senang banget. Alasannya kenapa Bapak? Ya, alasannya melihat anak-anak PAUD ini mungkin mereka bisa merasa senang Bapak foto dong. masuk ke SD. Oh gitu. Perasaan Bapak tadi senang Ya. karena melihat anak-anak mau masuk ke SD. Terus setelah melihat tayangan materi itu, perasaan Bapak seperti apa sekarang? Materi yang tadi Ibu berikan. Iya. Ya itu sangat memberi pelajaran dan pelajaran yang Oke, nyambung berarti Bapak. Finding, pembelajarannya apa tuh Pak? Pembelajarannya apa tuh Pak kira-kira Pak? pembelajaran yang diberikan sama Ibu tadi itu banyak banget ya untuk di bidang pendidikan, di bidang pembelajaran buat anak-anak PAUD sebelum masuk ke SD gitu. Banyak yang harus dilakukan, mungkin standar sekolah PAUD belajar anak-anak untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi yaitu ke SD dari PAUD. Bapak barusan mengatakan banyak yang harus dilakukan ya. Banyak yang harus dilakukan berarti ada future, perubahan ke depan. Apa itu Pak perubahannya kira-kira? Ya perubahannya mungkin kalau dari PAUD cuman belajar bermain, kebanyakan bermain gitu ya Bu. Tapi kalau nanti kan sudah ke SD mungkin banyak pembelajaran gitu yang harus dilakukan gitu. Kayak kalau dari di PAUD kan cuman pembelajarannya kebanyakan bermain, pengenalan gitu ya Bu ya. Nanti kalau lebih lanjut lagi ke SD. Terima kasih. Ya lebih ke yang dilakukan yang lihat. Bapak namanya siapa? Yadin Riyadin. Bapak? Yadin. Riyadin. Nanti Bapak dapat snack tambahan dari panitia ya? Iya. Terima kasih Bapak. Tepuk tangan dulu untuk Pak Yadin. Awas. Ambil. Enggak Pak, dapat snack tambahan Pak. Lanjut Say. Nah, Bapak Ibu, demikian ya yang bisa saya sampaikan. Hanya itu, kalau mau sharing-sharing nanti datang saja ya Bu ya ke kantor sana ya, ke kantor XUPTD. Nah, karena tadi di awal Ibu pantun, siang pantun dirinya, udah ya tiasa suang sarang. Yuk, 1, 2, 3. Saninten bulan saninten di parapatan hapunten abdi hapunten samudaya kalepatan. Banyak hapunten? Hapunten. Slide selanjutnya, terima kasih. Hanya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu materi yang telah memaparkan apa itu transisi PAUD ke SD. Kumaha Bapak Ibu pas aya rumah-rumah gitunya. Nah, kita namanya datang transisi itu proses pengalihan dari PAUD ke
SD.